Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Setiawan dengan NIM 05061382025065. Di sini saya akan membahas tentang evaluasi penerapan sistem HACCP pada produksi tenggiri beku di PT Usaha Sentral Jaya Sakti. Dalam era globalisasi saat ini, pemerintah telah melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan pemanfaatan dan produksi terkait dengan hasil perikanan dan peternakan untuk komoditi ekspor. Di sini, di PT Usaha Sentral Jaya Sakti adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan. Produk-produk yang diolah berupa berbagai jenis ikan mulai dari ikan tuna, ikan bandeng, ikan tenggiri, ikan kakap, ikan kerapu, cumi-cumi, dan gurita. Di PT Usaha Sentral Jaya Sakti ini memiliki tahapan proses produksi sebanyak 8 proses sehingga memungkinkan terjadinya kontaminasi baik itu kontaminasi biologi, kimia, fisik seperti pasir, batu kerikil, sampah plastik, dan lain-lain. Seringkali dapat merusak kualitas produk ikan tenggiri beku sehingga merugikan pihak perusahaan. HACCP di PT Usaha Sentral Jaya Sakti ini adalah suatu sistem jaminan mutu yang mendasarkan kepada kesadaran atau penghayatan bahwa hazard atau bahaya ini dapat timbul pada berbagai titik atau tahap produksi tertentu, tetapi dapat dilakukan pengendalian untuk mengontrol bahaya tersebut. Sedangkan critical control point ini adalah sebuah tahapan di mana pengendalian dapat dilakukan dengan cara sangat penting untuk menjaga atau menghilangkan potensi bahaya terhadap keamanan dan menguranginya hingga ke tingkat yang dapat diterima. Selanjutnya di sini ada sistem HACCP. Sistem HACCP yang didasarkan pada ilmu pengetahuan dan mengidentifikasi bahaya dan tindakan pengendaliannya untuk menjamin keamanan pangan. Selain meningkatkan keamanan pangan, penerapan HACCP dapat memberikan ketentuan yang lain. Penerapan sistem HACCP dapat membantu inspeksi oleh lembaga yang berwenang dan memajukan perdagangan internasional. Melalui peningkatan kepercayaan keamanan pangan, keberhasilan penerapan HACCP memerlukan komitmen dan keterlibatan penuh dari manajemen dan tenaga kerja, juga mensyaratkan Pendekatan berbagai disiplin harus mencakup keahlian dalam agronomi. Selanjutnya di sini ada pedoman penerapan sistem HACCP. Pedoman praktis dari SODEK yang sesuai serta peraturan keamanan pangan terkait tanggung jawab manajemen adalah penting untuk menerapkan sistem HACCP yang efektif. Selama melaksanakan identifikasi bahaya, penilaian dan pelaksanaan selanjutnya dalam merancang dan menerapkan sistem HACCP harus dipertimbangkan dampak dan bahan baku, bahan tambahan, cara pembuatan pangan yang baik. Peran proses pengolahan dalam mengendalikan bahaya, penggunaan yang mungkin dari produk akhir, kategori konsumen yang berkepentingan, dan bukti-bukti epidemis yang berkaitan dengan keamanan pangan. Maksud dari sistem HACCP adalah untuk memfokuskan pada titik kendali kritis. Sini adalah penerapan prinsip-prinsip HACCP. Yang pertama, pembentukan tim HACCP. Sini ada operasi pangan harus menjamin bahwa pengetahuan dan keahlian spesifik tertentu tersedia untuk pengembangan rencana HACCP yang efektif. Yang kedua, deskripsi produk. Penjelasan lengkap dari produk harus dibuat dengan termasuk informasi mengenai komposisi, struktur, fisik, dan kimia, perlakuan
pemanasan, pembekuan, penggaraman, dan lain-lain. Selanjutnya ada identifikasi rencana penggunaan. Di sini rencana penggunaan harus didasarkan pada kegunaan-kegunaan yang diharapkan dari produk dan pengguna produk atau konsumen. Hal tertentu, kelompok-kelompok populasi yang rentan seperti menerima pangan dari produsen mungkin perlu dipertimbangkan. Selanjutnya yang keempat, ada penyusunan bagan alir. Dalam diagram alir harus memuat segala tahapan dalam operasional produksi. Yang kelima, konfirmasi bagan alir. Bagan alir harus mengkonfirmasikan operasional produksi dengan semua tahapan dan jam operasi serta bila mana perlu mengadakan perubahan bagan alir. Yang keenam, analisis bahaya. Tim HACCP harus membuat daftar bahaya yang mungkin terdapat pada setiap tahapan dan produksi utama pengolahan, manufaktur, dan distribusi hingga sampai titik konsumen saat konsumsi. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Pengumpulan data HACCP Kemlagis. Yang pertama, sumber data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang didapat dari perusahaan secara langsung mengenai penerapan HACCP ikan pelagis beku yang disusun oleh tim HACCP PT Usaha Sentral Jaya Sakti. Kedua, studi dokumen. Untuk di dalam studi dokumen ini untuk mengaji dokumen dan jurnal yang terkait dengan topik penelitian HACCP guna membantu kekurangan data dalam proses penyelesaian penelitian. Sini selanjutnya ada metode yang digunakan adalah metode HACCP atau Hazard Analysis and Critical Control Point dengan penerapan prinsip HACCP. Sini ada pembentukan tim HACCP, ada deskripsi produk, penyusunan bagan alir, konfirmasi bagan alir, analisis bahaya, penentuan titik kendali kritis. Sini ada hasil pengumpulan data, pengolahan data, struktur tim HACCP. Ini di contohnya misalnya ada nama, jabatan dan perusahaan dan tim HACCP. Sini ada IPA Sapro sebagai manajer pengawas mutu dan ketua tim HACCP. Yang kedua ada Bayu sebagai kepala produksi dan anggota tim HACCP. Selanjutnya ada Roswanti sebagai staf QC dan anggota tim HACCP. Selanjutnya ada Samsia, manajer umum dan anggota tim HACCP. Dan terakhir ada Gusti sebagai kepala mekanik, elektrik dan anggota tim HACCP. Di sini selanjutnya deskripsi produk. Deskripsi produk merupakan keterangan lengkap mengenai produk termasuk nama, komposisi, pengolahan, daya simpan, pengemasan, labeling dan cara distribusi sasaran pengguna. Di sini ada contohnya. Nama produk dan ikan pelagis segar dan ikan pelagis beku. Di sini ada contohnya nomor 1 ada nama spesies. Yang kedua ada asal bahan baku. Ketiga ada model kemasan. Keempat petunjuk penyimpanan. Kelima umur simpan. Keenam label. Ketujuh cara distribusi dan yang terakhir sasaran pengguna. Selanjutnya di sini ada penyusunan diagram alir oleh tim HACCP. Penyusunan diagram alir proses pembuatan produksi dilakukan dengan mencatat seluruh proses sejak diterimanya bahan baku sampai dengan dihasilkannya produk jadi untuk disimpan. Di sini ada pun alur proses ikan pelagis beku, mulai dari penerimaan
sortasi, penimbangan, pencucian, panning, pembukuan. Di sini adalah penerimaan master karton atau packing labeling. Selanjutnya disimpan dan pengiriman. Di sini ada kesimpulan. Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah selama proses pengolahan ikan nagis tenggiri terdapat 8 proses, mulai dari penerimaan bahan baku, sortasi, penimbangan, pencucian, panning, pembukuan, packing atau labeling, penyimpanan, dan 8 proses tersebut terdapat satu proses yang menjadi titik kendali kritisnya adalah pada bagian penerimaan bahan baku. Pada proses penerimaan bahan baku yang sering terjadi kontaminasi adalah bakteri E. coli dan Salmonella yang diakibatkan oleh cara penangkapan ikan yang tidak sesuai standar dan suhu penyimpanan. Maka untuk meminimalkan dampak dari bahaya tersebut, maka diperlukan sanitasi yang baik dan HACCP yang perlu ditingkatkan sehingga dapat menjaga dan menjamin kualitas produk. Terima kasih. Baiklah, mungkin sini saja presentasi yang saya bisa sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.